Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang cerdas, jumpa lagi bersama Ibu Anissa. Oh ya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu doakan semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke? Oke. Pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita siapkan sikap berdoanya ya. Sudah siap? Alhamdulillah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-6. Bagaimana tubuh mengolah makanan. Dalam pembelajaran ke-6 ini mencakup 3 mata pelajaran. Yang pertama Bahasa Indonesia, yang kedua PPKN, dan yang ketiga SBDP. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama menyimpulkan isi teks iklan cetak. Yang kedua menyimpulkan hal-hal positif yang terdapat pada saat kita bekerja kelompok. Yang ketiga, mengenal alat musik tradisional berdasarkan daerahnya. Anak-anak, apakah anak-anak masih ingat dengan iklan yang terdapat pada layar ini? Ya, pinter. Itu termasuk iklan gaya hidup sehat yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, dalam iklan tersebut terdapat beberapa kalimat. Ayo kita cermati kalimat-kalimat yang terdapat pada iklan tersebut, lalu catat hal-hal yang penting yang terdapat pada iklan itu. Nah, hal-hal penting yang terdapat pada iklan tersebut, yang pertama, topik iklan. Topiknya mengenai gaya hidup sehat. Yang kedua, kata kuncinya. Kata kuncinya perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, pesan yang akan disampaikan. Pesannya perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, sasarannya. Sasaran iklan tersebut untuk masyarakat umum. Nah, ini terdapat beberapa contoh iklan tentang gaya hidup sehat. Ayo kita perhatikan satu persatu ya. Dayu, Lani, dan teman-teman sekelompoknya sedang bekerja mempersiapkan tugas membuat iklan dengan topik gaya hidup sehat. Bagaimana cara mereka memulai membuat tugas tersebut? Simaklah percakapan Lani, Dayu, dan teman-temannya berikut ini. Lani, Dayu, aku mau kalimat intinya seperti ini ya. Dayu, sepertinya kurang bagus Lan. Kalau menurutku baiknya menggunakan kalimat buatan Udin. Lebih singkat, padat, dan jelas. Tidak apa-apa kan ya Lan? Lani, ya begitu ya. Ya sudahlah, aku ngikut saja. Bagaimana baiknya teman-teman? Siti, kalau gambarnya bagaimana? Ada ide tidak ya teman-teman? Lani, karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin, maka aku usul bagaimana kalau gambarnya anak-anak sedang berolahraga. Udin, aku setuju, menurutku itu ide yang bagus. Siti, aku juga berpikir begitu, yang lain bagaimana? Dayu, aku pikir bagus Lan, berarti kita semua sepakat ya. Kita akan menggunakan kalimat miliknya Udin dan gambar idenya Lani, ya. Semua teman setuju. Nah anak-anak, itu tadi merupakan contoh kegiatan berdiskusi kelompok.
Lalu, apa saja sih yang perlu atau yang dapat kita ambil dalam kegiatan berdiskusi kelompok, Ibu? Iya, yang perlu kita ambil atau hal-hal positif yang terdapat pada diskusi kelompok yang pertama itu dapat mengembangkan keterampilan kita. Misalkan positif yang dapat kita peroleh dari kegiatan berkelompok itu yang pertama dapat mengembangkan keterampilan kita. Nah, semisal kita pandai berbicara. Nah, itu dapat melatih keterampilan kita berbicara di depan umum, berbicara dengan teman sebaya kita. Seperti itu. Yang kedua, pekerjaan akan menjadi cepat selesai dan ringan. Nah, contoh saja, ketika kita di kelas kan terdapat jadwal piket kelas. Nah, itu jadwalnya kan berkelompok. Senin ada 6 orang misalnya, kan dikerjakan secara berkelompok. Seperti itu kan. Nah, itu gunanya agar ketika kita melakukan piket itu cepat selesai. Semisal dikerjakan 1 orang, itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang ketiga, melatih kekompakan kita antara kita dengan kelompok kita. Kan, dalam satu kelompok terdapat beberapa orang. Nah, itu pasti memiliki pendapat yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, cara pandang pun yang berbeda. Nah, dengan berkelompok itu akan membuat wadah menjadi penyatu, pengompak satu kelompok, satu tujuan. Nah, seperti itu. Lalu, apa saja ya Bu tantangan ketika kita berkelompok? Ya, pinter. Tantangan kita saat berkelompok itu yaitu perbedaan. Nah, perbedaan. Satu kelompok terdiri atas beberapa orang yang memiliki berbagai macam kebiasaan, berbagai macam pendapat, berbagai macam cara pandang, berbagai macam kesukaan dan lain sebagainya. Walaupun dengan perbedaan itu akan membuat suatu hal menjadi indah, seperti halnya sebuah pelangi. Pelangi memiliki beberapa aneka ragam warna. Walaupun beraneka ragam warna, tapi pelangi tetap indah kan ya, Nak? Iya, pintar, seperti itu anak-anakku. Nah, anak-anak, semisal ketika kita berkelompok, apa sih yang perlu kita perhatikan? Ya, pinter. Kita harus selalu kerjasama, tolong-menolong, saling membantu, saling terbuka, saling menerima pendapat teman, antar teman, bertukar pendapat, dan lain sebagainya. Ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatu menjadi indah, layaknya pelangi yang beraneka warna. Begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama, tentunya kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula, dalam suatu iringan lagu hanya terdapat satu alat musik saja, pasti akan terkesan monoton, sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat. Alat musik daerah pun bisa beraneka ragam, bergantung daerah yang bersangkutan. Berikut ini terdapat alat musik tradisional berdasarkan tempat atau daerahnya. Yang pertama, kecapi. Yang kedua, sasando. Yang ketiga, rebab. Dan 4, angklung. Alat musik kecapi dari Jawa Barat. Alat musik sasando dari Nusa Tenggara Timur. Alat musik rebab dari Jawa Barat. Alat musik angklung dari Jawa Tengah. Ya, hari ini kita belajar apa saja anak-anak? Iya, pinter. Yang pertama tadi apa? Menyimpulkan isi teks iklan. Yang kedua, menemukan hal-hal positif saat berkelompok. Yang ketiga, mengenal alat musik daerah atau tradisi
nasional. Anak-anak, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan anak-anak jangan pernah lupa untuk selalu belajar dan jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you anak-anakku yang cerdas.